Dikecualikan dari jual beli anjing ada yang dibolehkan, yaitu jual beli anjing untuk berburu itu boleh, karena berburu dengan anjing sendiri itu dibolehkan dalam Islam. Salah satu syarat yang paling penting di dalam akad ijarah dalam arti bekerja dengan upah ya atau akad jasa adalah syarat bahwa manfaat yang diberikan oleh pekerja itu harus berupa manfaat yang mubah atau yang dibolehkan oleh syariah. Jadi dengan kata lain tidak boleh ada akad ijarah pada segala macam manfaat yang telah diharamkan oleh syariah. Ya, ada satu kaidah fikih yang dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mengatakan la tajuzu ijaratul ajiri fima manfaatuhu muharramatun. La tajuzu artinya tidak boleh ijaratul ajir, yaitu mempekerjakan seorang pekerja fima manfaatuhu muharramah, pada segala macam pekerjaan yang berupa manfaat atau jasa yang haram. Ya, itu sebuah kaidah fikih yang kaidah ini berlaku secara umum untuk semua jenis manfaat yang haram. Berarti kalau itu diakadkan itu adalah haram atau tidak sah. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW itu disebutkan naha Rasulullah SAW an hulwanil kahin wa mahril baghi wa thamanil kalbi. Jadi ada satu hadis yang di dalam hadis itu Rasulullah SAW telah melarang. Yang pertama adalah hulwanil kahin, yaitu upah untuk dukun peramal. Kemudian yang kedua wa mahril baghi, dan upah untuk pelacur atau PSK. Wa thamanil kalbi, dan Rasulullah juga melarang harga dari anjing. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi pada larangan yang pertama dan yang kedua itu terkait dengan ijarah. Kemudian kalau larangan yang ketiga itu terkait dengan akad jual beli. Jadi Rasulullah melarang jual beli anjing, ya. Tetapi jual beli anjing yang dimaksud ini itu adalah anjing yang sifatnya itu pet animal, ya. Pet animal itu binatang rumahan kesayangan seperti anjing kecil Chihuahua yang ada di rumah, pokoknya anjing rumahan. Dikecualikan dari jual beli anjing ada yang dibolehkan, yaitu jual beli anjing untuk berburu itu boleh, karena berburu dengan anjing sendiri itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian anjing yang fungsinya sebagai penjaga ternak dan penjaga sawah itu juga dibolehkan. Maka ketika itu dibolehkan berarti jual beli anjingnya boleh. Jadi yang dimaksud Rasulullah melarang harga anjing atau jual beli anjing itu yang dimaksud adalah anjing sebagai binatang kesayangan, ya, atau pet animal yang biasa berada di dalam rumah. Nah, ini yang terkait dengan jual beli. Kemudian di dalam hadis yang saya sampaikan tadi itu yang larangan pertama dan yang kedua itulah yang berkaitan dengan akad ijarah dalam arti akad kerja. Yaitu Rasulullah SAW yang Rasulullah telah melarang. Yang pertama adalah hulwan kahin, yaitu upah untuk dukun peramal. Jadi kahin itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu artinya adalah seorang dukun yang mengaku bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu disebut dengan kahin. Nah, jadi kalau di dalam satu hadis itu ada hadis yang bunyinya begini, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya
Man atakahinan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun peramal, au arrafan, atau dukun yang mengaku bisa mengetahui hal yang gaib, itu namanya arrafan. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya sesuatu kepada kahin atau arraf itu, dukun peramal atau dukun yang mengaku bisa mengetahui hal yang gaib. Orang itu bertanya, fasoddaqahu, lalu dia membenarkan perkataan dukun itu. Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang itu telah kafir atau ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah hadis yang sahih. Nah, jadi hadis ini memberikan keterangan bahwa orang yang berprofesi sebagai kahin tadi, dukun yang peramal, misalnya bisa meramalkan tahun 2020 ini nanti akan terjadi bencana-bencana begini, akan ada tokoh-tokoh penting yang meninggal dunia, akan terjadi huru-hara segala macam, ya. Nah, ini namanya kalau dalam Islam itu kahin. Nah, ketika ada orang yang datang kepada dia lalu meminta, ini tahun 2020 apa yang akan terjadi, Mbak, misalnya. Lalu dia bilang, oh gini. Terus dia kasih uang sebagai upah. Nah, ini hukumnya haram dalam Islam. Ini berarti Rasulullah ini artinya apa? Melarang adanya akad jasa atau kerja pada manfaat yang haram. Ya, contohnya itu sekedar contoh saja. Kemudian yang kedua tadi mahril baghi. Kalau diartikan secara harfiah, mahar itu ya mahar. Baghi itu artinya perbuatan pelacuran, prostitusi. Tapi kan tentunya mahar di sini maknanya bukan mahar dalam pengertian syariah, yaitu mas kawin dalam pernikahan yang sah, melainkan adalah upah dalam pelacuran atau prostitusi. Nah, dari hadis-hadis ini, maka bisa disimpulkan ada juga hadis-hadis yang lain bahwa tidak boleh, ya ini ada kaidah umum bahwa tidak boleh ada akad ijarah, yaitu akad bekerja dengan upah pada segala macam manfaat atau pekerjaan yang diharamkan oleh syariah. Ya. Ada juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan khomer. Ya, di dalam hadis yang terkait dengan khomer, Nabi itu melaknat sampai 10 pihak yang terkait dengan khomer. Tidak hanya orang yang meminumnya, tetapi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah kegiatan jasa yang terkait dengan khomer, ya, pekerjaan yang terkait dengan khomer. Ya. Di dalam hadis itu, hadisnya cukup panjang, salah satunya adalah hamiluha. Yang dilaknat oleh Rasulullah salah satunya adalah hamilaha, yaitu orang yang membawa khomer. Orang yang membawa khomer itu maknanya umum, bisa membawa khomer dalam arti dia itu pelayan restoran, ya. Dia membawa bagi atau nampan yang di situ ada segelas wine atau bir, dia hamilah, dia membawa khomer itu. Atau pembawa itu juga bisa memiliki pengertian adalah orang yang mengangkut khomer. Mungkin dia menjadi seorang driver untuk sebuah truk, ya, atau angkutan yang mengangkut minuman keras dari pabrik kepada agen-agennya. Itu juga bisa disebut pembawa khomer. Ketika orang itu kemudian mendapatkan upah untuk pekerjaannya tadi membawa khomer, nah itu berarti ada dalil di situ bahwa tidak boleh, ya. Ketika dilaknat oleh Rasulullah berarti penghasilan orang yang memiliki pekerjaan seperti itu membawa khomer itu adalah pekerjaan yang haram. Termasuk di dalam hadis tadi juga disebut asiroha. Rasulullah itu melaknat pemeras khomer, yaitu orang yang bekerja di pabrik khomer pada sektor produksinya. Ya, kalau tadi setelah diproduksi kemudian diedarkan, didistribusikan kepada agen-agen, atau ketika di restoran itu dibawa dari bar kepada meja tamu. Termasuk juga adalah asiroha, yaitu orang yang memeras khomer, memproduksi khomer itu dari bahan mentahnya, yaitu anggur atau yang lainnya. Kalau di Eropa kan ada minuman keras namanya wine, itu bahannya anggur, tapi kalau di
tempat-tempat lain di berbagai tempat itu bentuk bahannya bisa bermacam-macam. Bahkan di Ethiopia itu ada minuman keras yang bahan bakunya itu dari kopi, ya, dari biji kopi diolah menjadi khamr, itu ada ya di Ethiopia. Nah, jadi ya orang yang memproduksi dari bahan mentahnya itu berupa ya intinya sebenarnya karbohidrat, kemudian diproses, diberi yeast atau khamir atau ragi, kemudian diproses ragi dengan karbohidrat itu dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, nanti akan terjadi proses fermentasi, menghasilkanlah C2H5OH atau etanol atau khamr itu. Ya. Nah, jadi ini orang yang melakukan pemrosesan seperti ini disebut dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia dilaknat? Karena dia bekerja memberikan manfaat atau jasa yang diharamkan oleh syariah Islam. Ya. Nah, dari sinilah kemudian ada kaidah umum yang bisa disimpulkan dari hadis-hadis yang tadi sudah saya sebutkan. La tajuzu, ada kaidah dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. La tajuzu ijaratul ajiri fima manfaatuhu muharramatun, yaitu tidak boleh atau haram hukumnya melakukan akad ijaratul ajir. Ya, ijaratul ajir itu artinya akad jasa atau bekerja dengan upah pada segala manfaat yang telah diharamkan oleh syariah. Ya, contohnya tadi seorang yang bekerja sebagai dukun atau seorang PSK atau misalnya orang yang membawa khamr dari pabrik ke konsumen atau yang membawa khamr itu dari bar kepada meja customer, termasuk yang memproduksi khamr itu sendiri dari bahan mentah diolah menjadi bahan jadi, di packaging dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jasa yang diharamkan. Contoh lain yang merupakan pekerjaan yang diharamkan dalam Islam karena merupakan manfaat yang diharamkan adalah bekerja sebagai pegawai bank, ya. Bekerja sebagai pegawai bank yang pekerjaannya itu terkait dengan riba, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Yang penting itu terkait dengan riba. Ya, maka pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini juga merupakan pekerjaan yang haram, yang ini kemudian gajinya itu juga statusnya adalah haram. Contoh pekerjaan yang terkait dengan riba, ketika kita misalnya ke bank itu biasanya pekerja yang melayani kita itu bagian yang namanya teller. Bukan teller ya, jangan sampai keliru teller ya. Ya. Teller itu kalau kita mau setor tunai ya atau misalnya tarik tunai itu bagian teller. Nah, itu terlibat riba karena di situ jelas nanti kalau kita mengambil tabungan yang itu tabungannya itu kita ambil itu include di dalamnya itu adalah bunga. Berarti dia ya memberikan bunga itu sebagai petugas bank yang terkait dengan transaksi. Ada juga yang tidak melayani dan tidak bersentuhan langsung dengan customer, tapi dia menentukan policy pengajuan kredit ini dari customer atau dari masyarakat dikabulkan atau tidak pengajuan kredit ini. Padahal kreditnya itu berbunga, ya. Nah, ini pejabat pimpinan bank atau yang ditunjuk, ya ini berarti terlibat riba walaupun mungkin nanti yang tanda tangan, mengurus administrasi bukan dia hanya mengatakan ya ini bisa diterima nih pengajuan kreditnya, kasih gitu. Mungkin yang ngurus administrasinya bukan dia, tapi dia terkena, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pekerjaan yang ada di bank, pekerjaan yang terkait dengan riba, yaitu bunga dalam hal ini, maka pekerjaan itu hukumnya haram. Tetapi kalau ada pekerjaan di bank yang tidak terkait dengan riba, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang independen, artinya dia ada atau tidak, transaksi riba itu bisa berjalan tanpa pekerjaan ini. Ya, itu namanya pekerjaan yang sifatnya itu tidak terkait
dengan riba. Misalnya cleaning service, ya. Cleaning service itu dia ada atau tidak, itu kegiatan ribawi perbankan tetap bisa jalan. Nah, yang seperti ini kalau orang itu bekerja sebagai cleaning service di perbankan, dia bekerja di situ mendapatkan gaji, ini hukumnya boleh, tidak haram. Kenapa? Karena pekerjaan yang dia lakukan itu membersihkan, ya, membersihkan toilet, kamar mandi dan sebagainya. Jadi bukan pekerjaan yang menjadi rangkaian aktivitas riba, ya. Jadi seperti itu. Ini Ustadz, tentang apa namanya tadi, misalnya cleaning service di bank, kan dia nggak terkait dengan riba. Bagaimana cleaning service di tempat pelacuran, Ustadz? Gitu. Kan juga nggak terkait dengan pelacuran gitu. Ya, sebenarnya jawabannya sama saja. Artinya memang pekerjaan-pekerjaan itu yang penting tidak terkait dengan kegiatan pelacurannya itu sendiri. Artinya tidak menjadi syarat, tidak menjadi pendahuluan atau tidak ada keterkaitan, ya itu sebenarnya boleh, ya seperti itu. Tetapi kayak seperti yang tadi saya katakan, ada hal-hal yang mungkin menjadi ada unsur begini, seorang muslim itu kan harus mencoba mencari pekerjaan-pekerjaan yang buat dirinya sendiri itu sesuatu yang tidak ada unsur keraguan atau syubhat seperti tadi, sehingga karena warok, ya itu lebih baik dia tinggalkan. Ya, masa mencari cleaning service nggak ada di tempat lain gitu kan? Mestinya banyak lah pekerjaan cleaning service itu, tidak hanya di tempat pelacuran, tapi bisa di tempat lain. Gitu. Ya kan? Iya. Itu pekerjaan yang ya mungkin lebih mudah daripada pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukan skill yang perlu sekolah yang lama, dan saya kira masih banyak yang memerlukan tenaga itu di tempat lain. Ya, saya kira itu.